tanda apa namanya gelombang. Ya, ada 10 kaki, ini bisa kita buat. Sekali lagi garis bawah, di sini underline ini menunjukkan yang diaktuasi. Oke, nah garis bawah ini menunjukkan bahwa join tersebutlah yang kita beri motor. Contohnya ini mekanisme, ini gambar paling kiri, ini sebenarnya dua mekanisme, walaupun kakinya sama, tapi motornya jenisnya beda. Kalau yang atas ini, yang saya centang ini, berarti yang dimotori yang prismatiknya. Ya. Kemudian kalau yang bawahnya, yang dimotori adalah revolutnya. Gitu. Apakah DOF yang dihasilkan akan berbeda dengan jenis motor yang berbeda? Sama. Jadi DOF-nya tetap saja, karena dari awal kan kita sudah menyatakan robot ini harus bisa 3 DOF. Nah, 3 DOF antara robot yang atas dengan yang bawah, yang tulisan atas dan bawah sama DOF-nya. Yang beda apanya? Yang beda adalah jenis force atau moment. Nah, kalau kita buat motornya di sini, misalkan di sini pasang DC motor, kemudian di sini mekanisme sederhana aja, misalkan puli, belt and pulley saja, pasif, kemudian di sini ada bearing, ya ada revolute. Kalau yang dimotori di sini dengan yang dimotori di prismatik, bedanya apa? Bedanya jenis force atau moment. Jadi kalau yang diaktuasi di join air, bisa jadi nanti yang ditransmit ini berupa momen gitu ya, berupa momen. Kalau yang diaktuasi prismatik, yang ditransmit ke effector ini bisa jadi adalah force. Gitu. Yang membedakan hanya hasil dari force dan moment yang di-generate oleh motornya. Oke, kemudian yang gambar tengah sekarang. Yang gambar tengah ini sama-sama 3 RRR, namun motornya letaknya saja yang berbeda, jenis motornya sama, Revolut. Letaknya yang pertama di Revolut pertama, yang kedua di Revolut kedua. Nah, hasilnya sama-sama bisa 3 DOF, jenis motionnya sama, ya 2 translasi. Ini bisa translasi ke sumbu X dan Y, kemudian dia bisa rotasi 3 DOF ya. Sama. Yang membedakan adalah karena ini dipasang di tengah, lagi-lagi bisa jadi ini dia menghasilkan momen, atau malah dia menghasilkan sama-sama force, cuman arahnya beda. Nah, ini force-nya di sepanjang ini F. Oke, tapi kalau yang diaktuasi di sini, di join pertama, force-nya adalah sepanjang link-nya ini. Gitu ya. Ini force apa? Ini force yang di-generate oleh motor. Ini F. Gitu. Ini F, ini F. Itu ya, paham ya? Begitu seterusnya sampai ke ada berapa ini? 4, 6, 10 ya? 4, 6, 8, 10. Ada 10 mekanisme.
Ini contoh realnya, ini mekanisme 3PRR, kemarin juga sudah kita bahas. Jenis motornya adalah prismatiknya ini yang diaktuasi. Kemudian, sebentar. Terus ada 3 RRR. Ada 3 RRR di sini, ada join, ini motor kecil, kalian pasti tahu yang sering main-main elektronik, ini motor DC ya, ini motor sederhana DC. Ini 3 RRR, kemudian yang diberi aktuasi adalah join pertama, revolt pertama. Selanjutnya ada 3 RPR, ini susunannya berbeda. Ini R, kemudian P-nya di tengah. Ini juga RPR sama. Ini dipakai untuk, ini goniometer, dipakai untuk precision positioning, untuk proses positioning yang presisi. Proses positioning apa? Macam-macam ya, bisa alat, bisa saat pemasangan antara kita butuh aksis 2 objek harus align supaya tidak ada misalignment. Nah, kita bisa menggunakan bantuan parallel robot. Oke, tersebut adalah yang telah kita bahas seminggu lalu. Sekarang kita membahas mengenai direct kinematics dan inverse kinematics. Sudah saya bahas juga, bahkan di kuis juga ada ya, bedanya paralel dengan serial dari segi inverse maupun direct kinematics adalah kalau untuk paralel, direct kinematics-nya lebih kompleks ya, lebih sulit. Inverse kinematics-nya lebih mudah. Kebalikan dengan serial, kalau serial direct kinematics-nya straightforward saja, cukup mudah, karena kita tidak punya loop ya, kita tidak punya loop, ini open loop seperti ini. Jadi kalau ini diketahui berapa derajat, kalian juga sudah melakukan lab work ya, sudah dikumpulkan semuanya. Jadi kalau diketahui theta 1-nya 30, theta 2-nya di sini 40, kita akan tahu posisi dari n vector. Ini direct kinematics. Direct kinematics-nya straightforward. Untuk serial manipulator, relatively mudah. Sedangkan untuk paralel, ya cukup kompleks, cukup rumit. Karena apa? Karena solusinya itu bisa 6, bisa 7, bisa puluhan ya, bisa 40, dan seterusnya. Di sini contohnya robot 3 RRR. Oke, 3 RRR, kemudian kita letakkan koordinat fixnya di titik O, di kiri sini, di titik O, ya, sumbu XY. Lalu kita tarik koordinatnya titik dari platform. Nah, ini bukan sekedar n vector, tapi ada platformnya. Oke, platformnya berupa segitiga seperti ini. Oke, platformnya berupa segitiga, kita beri simbol A, B, C. Kemudian koordinat A bisa dicari dengan mudah ya. Koordinat A adalah A1 cos theta 1, begitu kan, ditambah B1 cos theta 1 ditambah C1, gitu ya. Koordinat AX, ini XA, maaf. Koordinat XA, nah ini. XA sama dengan A1 ya, A1 cos sudutnya apa ini, theta 1 ditambah A2 dikali cos dalam kurung theta 1 ditambah C1 ini.
Nah, ini sumbu koordinat XA. Koordinat YA tinggal diganti sin theta 1. Ini diganti menjadi sinus, ini juga diganti menjadi sinus. Maka mencari koordinat B dan C akan terbantu karena sudah diketahui koordinat XA dan YA. Koordinat B di sini kita tahu sisi-sisinya adalah H, kemudian sudut P ini sudut dari platform. Ya, P ini sudut platform. Kalau kita lihat sudutnya merupakan sudut absolut. Ya, P ini sudut absolut, bukan sudut relatif. Nah, kenapa P ini miliknya platform? Sekali lagi ini adalah mekanisme 3 DOF planar yang gerakannya digambarkan dengan ke X, kemudian ke Y, dan putaran di sumbu Z. Putaran di sumbu Z kan artinya dia bisa ke sana ya, bisa clockwise, bisa counter clockwise. Disimbolkan dengan sudut P. Oke. Nah, kemudian kalau ini dalam level posisi. Kalau dalam level, bentar, baterainya drop nih. Bentar ya, saya cari charger. Oke, saya lanjutkan. Sampai mana tadi ya? Sampai X, Y, dan P. Nah, di sini 3 DOF planar ini disimbolkan dengan gerakan ke X, gerakan ke Y, dan gerakan putaran di sumbu Z. Disimbolkan oleh sudut. Ya, putaran itu bagaimana displacement-nya? Ya, sudut. Sehingga di sini ada P. P ini sekali lagi adalah sudut absolut. Maka koordinat titik B digambarkan di kanan atas ini, yaitu XA. XA tadi yang sudah diketahui, XA adalah sama dengan apa tadi, A1 cos theta 1 ditambah A2 cos theta 1 ditambah C1 ya, kayak gini ya. Kemudian YA sama dengan A1 sin theta 1 ditambah A2 sin theta 1 ditambah C1. Oke, sehingga XP adalah XA ditambah H cos P, H sin P. XC itu mana? XC itu ini. Nah, kenapa sudutnya P ditambah pi 3? Ini kalau ini segitiga sama sisi, itu kan dalamnya 60 derajat ya. Masih ingat ya, ini pelajaran SD, 60 derajat, 60 derajat. Makanya ditambahkan pi ditambah pi 3. Oke, setiap titik A, B, C koordinatnya yang sudah diketahui, maka bisa kita buat loop vektor.
Nah, loop vektor ini kemudian, oke, ini bisa kita buat loop vektornya yang bawah ini, bahwa OA, O adalah titik di sini, kemudian OA sama dengan OP ditambah P ke D ditambah D ke A. Nah, kenapa ada OP? Misalkan kita tidak meletakkan koordinat O ini pada titik P. Jadi robotnya ada di sini. Ini boleh seperti ini. Nah, seperti ini boleh ya. Jadi ini ada titik O, ini titik P. Sehingga kita perlu menuliskan vektor OP. Vektor OP di sini. Tapi dalam hal ini O dan P dia coincidence satu titik, maka ini bisa kita hapus sebenarnya ya. XP dan YP ini. Oke. Dari persamaan loop vektor, maka bisa ini XA tadi ya, tadi ketinggalan XA ini tadi. Maka dari ketiga koordinat ini, XB, YA, XA, C, itu kita bisa mencari. Saya tidak akan masuk ke detail matematiknya karena tidak bisa dicari secara manual, harus dengan bantuan software. Kalau paralel. Kalau serial masih bisa cukup sederhana. Nah, inverse kinematicsnya ada dua solusi untuk tiap kaki. Nah, perlu ingat ya, inverse kinematicsnya itu dua solusi untuk tiap kaki. Sedangkan kalau ini ada 3 kaki, jadi ada berapa inverse kinematics, tinggal kombinasinya aja. Ya kan? Ini misalkan solusi pertama, kemudian ini dipindah seperti ini, udah jadi solusi lagi, satu solusi lagi, ini dipindah seperti ini, satu solusi, ini dipindah seperti ini, satu solusi, dan seterusnya. Ini kalau nggak salah ada berapa ini, 8 atau 6 ya. Oke, jadi inverse kinematicsnya untuk 3RR parallel manipulator ini harus dituliskan semuanya. Kalau kita ganti dengan 3 RPR, maka solusinya hanya ada 1. Kalau kita ganti dengan 3 RPR, nah di sini ini P, ini R. Ini 3 RPR, maka inverse kinematicsnya ada berapa solusi? Hanya ada 1, yaitu ya hanya gini aja, lurus begini aja, solusi 1 kombinasi dengan ini nih. Jadi RPR, 3 RPR itu hanya punya 1 inverse kinematik. Nah, yang cukup kompleks adalah solusi direct kinematicsnya untuk parallel manipulator. Untuk parallel manipulator ini, jenis ini ada 8 solusi. 8 solusi. Kita lihat contoh yang paling mudah. Saya akan tunjukkan. Contoh yang paling mudah adalah dengan 3 RPR tadi. Koordinatnya kita letakkan di sini, di titik A1. Kemudian ini segitiganya bukan segitiga sama sisi, ini kasus berbeda ya. Segitiganya agak beda, kemudian panjangnya pun juga beda, ini L2, ini L3, ini L1. Kemudian yang di aktuasi yang mana, yang row-nya ini, panjangnya prismatik ini yang diaktuasi ya. Row 1, row 2, row 3 ini merupakan aktuatornya. Oke. Solusi inverse kinematicsnya ada berapa? Solusi inverse kinematicsnya ada 1. Tadi saya sudah bahas. Inverse kinematicsnya ada 1. Ya sudah, seperti ini saja.
Jadi kalau ini sudah diketahui koordinat, misalkan ini titik tengah ya, titik tengahnya P, koordinat titik tengahnya P ini sudah diketahui, maka carilah solusi berapa panjang row 1, berapa panjang row 2, berapa panjang row 3. Ini inverse kinematics ya. Maka kita hanya akan dapat solusi satu aja. Nah, itu cukup mudah, satu saja. Berarti gimana? Jadi kalau P ini diketahui koordinatnya, kemudian koordinat titik-titik segitiga ini juga diketahui. Oke, ini misalkan titik A, B, B ya, B1 ya. Ini B1, ini B2, ini B3. Koordinat B1, B2, B3 diketahui, carilah berapa panjang row 1, row 2, row 3. Ini pasti sudah diketahui ya, gampang ya. Tinggal B1 dikurangi A1 saja, ketemu panjangnya row 1. Lagi-lagi ini yang kaki 2, B2 dikurangi A2, vektor A2, ketemu panjang row 2. Seterusnya seperti itu. Nah, yang rumit adalah direct kinematics. Bagaimana solusi direct kinematics-nya? Nah, direct kinematics-nya nih ada 6. Ini contohnya. Jadi direct kinematics itu seperti apa? Direct kinematics itu kalau diketahui, nah saya gambar, mana pensil saya ini? Nah, kalau direct kinematics itu kalau diketahui panjangnya row 1 ini panjangnya 2. Nah, panjang 2 itu kan dia titik A, titik ini A1 ya, titik A1, B1. Titik B1 itu bisa di sini, bisa di sini, pokoknya panjang row 1-nya 2. Ya, dan A1 ini kan pasif, jadi dia bebas bergerak. Sedangkan row 1 ini dia aktif di apa namanya, di generate oleh motornya. Jadi tidak bisa kalau robotnya bergerak karena row 1, bukan karena A1. Ya, ini row 1 ini tetap 2. Oke. Sehingga banyak kemungkinan solusi untuk direct kinematics. Begitu pula dengan row 2, row 2, row 3. Jadi kalau kita potong di sini, set gini ya. Ini ada kaki sendiri, ini ada kaki sendiri. Kemudian di sini ada di sini kakinya. Ada kaki sendiri. Nah, ini kalau diketahui, direct kinematics kan diketahui aktuatornya. Row 1 diketahui 1, kemudian row 2 diketahui 1,5, misalkan row 3 diketahui berapa ya? 2. Nah, diketahui 2. Maka tentukan di mana posisi platformnya. Ini bisa macam-macam sekali, karena kalau kita letakkan row 1 di sini, A1 di sini juga bisa kombinasinya ya. Sehingga ini kalau ditarik segitiga tidak hanya satu solusi, ya segitiganya bisa di sini, bisa di sini, ya bisa bermacam-macam, bisa di sini. Paham ya? Nah, makanya setelah dihitung, ini kita masukkan nilainya, misalkan L2-nya sembarang, boleh kita masukkan berapa saja. Beta, C2, C3, D3, kemudian diketahui row-nya ternyata panjangnya sama semua, aktuatornya nih. Row 1, row 2, row 3 sama dengan 1. Maka akan ada 6 solusi direct kinematics. 6 solusi itu mana aja? Kita lihat pertama gambar yang mana dulu ya? Science ini ya. Gambar ini dulu. Solusi pertama. Solusi pertama itu segitiganya di sini, kemudian segitiganya di sini, satunya di sini, satunya di sini. Titik A1 mana? Titik A1 ini. Ini A1. B1 maaf. B1 ini. Titik B2 ini. Karena ini titik
ini dengan titik A2 ya, titik A2. Kemudian titik B3 di sini. Ini B3. Ini solusi pertama direct kinematics. Kemudian ada solusi yang lain, ada ini yang kuning pun juga bisa. Kuning ini juga bisa. Nah, ini yang kuning. Kaki satu ini panjangnya 1. Ini juga panjangnya 1 sama. Oke, kemudian kaki 3 ini. Oke, ini row 3. Row 3 panjangnya 1 juga. Ya, ini tadi row 1 panjangnya 1. Kemudian kaki 2 ini nih. Agak ruwet ya. Kaki 2 ini row 2 sama dengan 1. Sehingga kita punya banyak possibility solusi dari direct kinematics. Sini ada 6. Sebenarnya robot ini ada 8. Ada 8. Ini cukup famous robot ini. Dia ada 8 solusi. Tapi 2 solusi itu imaginary. Dan 6 solusinya real. Seperti bilangan ya, ada bilangan imajiner dan bilangan real. 6 solusi real. Nah, ini yang kemudian dituliskan sebagai 6 solusi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya lanjutkan kalau gitu. Sekarang kita bahas translational parallel manipulator. Translational parallel manipulator dari namanya, maka manipulator ini perform 3 translasi, 2 translasi, pokoknya hanya translasi. Ya, ini contoh pertama adalah 3 SS-nya tapi dalam bentuk paralelogram. Paralelogram ya. Ini prismatik disusun vertikal semuanya bersamaan. Bukan vertikal ya, paralel, mohon maaf, paralel. Ini paralel satu sama lain. Kemudian ini paralelogram yang tersusun oleh spherical joint. Selanjutnya yang kanan ini juga ini bentuk PSS sama seperti kiri, bedanya P-nya ini disusun horizontal. Kalau ini disusunnya dia vertikal ya, berdiri. Kalau ini disusunnya horizontal tidur gini. Satunya di sini ya. Yang kanan ini orthoglide. Orthoglide ini ada di presentasi salah satu teman kalian kemarin. Di sini prismatik. Ini prismatik ke sana, satunya seperti ini ya. Jadi prismatiknya tegak lurus satu sama lain. Jenis aktuatornya apa? Jenis aktuatornya adalah fixed dan linear. Kenapa fixed? Karena diletakkan di ground, diletakkan di base. Ini di base, ini di base juga, kemudian yang ini juga base ya. Jadi dia fix ya, dia tidak ikut terombang-ambing ya, bukan terombang-ambing, tidak ikut bergerak kalau kakinya bergerak. Jenis manipulator 3 translasi, 3DF translasi, ini banyak diklaim sebagai mekanisme yang isotropik. Pernah dengar istilah ini pasti ya, karena di metalurgi ada isotropik, kemudian ada anisotropik kan kalau di metalurgi ya. Biasanya untuk material komposit, anisotropik. Isotropik itu untuk biasanya besi. Ya, jadi ingat-ingat lagi ya. Nah, untuk robotics, istilah ini juga dipakai, yaitu istilah isotropik. Kalau di metalurgi, isotropik itu menggambarkan apa? Menggambarkan kalau kita potong, misalkan ini besi, kita ambil secara mikroskopik seperti ini. Isotropik itu kalau dia ditarik ke segala arah, besarnya akan sama. Ya, uji tarik ya, uji tarik itu mau untuk logam besi,
itu ditarik ke segala arah, sigma Z akan sama dengan sigma X. Beda dengan beton, beton itu dia kemampuan dikompres lebih kuat daripada kemampuan ditarik. Apalagi ditarik ke kanan kiri ini dia gampang jebol. Itu kalau definisi di metalurgi, maka kurang lebih sama dipakai di definisi di robotik. Di robotik, definisinya adalah, bentar. Robotik definisinya ke segala arah, ya dia ke segala arah, hasilnya sama dengan yang dihasilkan oleh aktuator. Maksudnya gimana? Maksudnya paling mudah kita pakai prismatik saja ya. Kita pakai prismatik sebentar. Kayak misalkan ya. Oke, pakai pneumatik aja dah. Pakai pneumatik yang paling gampang. Bentar, salah. Misalkan ini silinder pneumatik gini. Ini fix, tidak berputar. Lalu ini langsung, ini 1 DOF aja. Ini langsung N vector. Ini geraknya cuma bisa depan, belakang, maju, mundur. Isotropik, ini pasti isotropik karena kecenderungan isotropik ya. Karena keluaran output di sini, kalau pneumatik ini dia bergerak 1 cm, N vektornya dia juga akan keluar 1 cm. Ini isotropik. Jadi hampir 100% tidak ada loss, tidak ada kehilangan, tidak ada loss, tidak ada losses. Oke. Kalau kita susun, semakin kita susun banyak, misalkan 4 bar kayak gini, maka kita ingin dia bergerak ke kiri sekian derajat. Ini misalkan kita harus bergerak 60 derajat, ternyata outputannya hanya mampu menghasilkan 45 derajat, maka ada losses di sini. Oke, jadi sudah paham ya, ini definisi isotropik untuk robotics. Sehingga kalau kita plotkan untuk robot serial, ya Bu, makasih. Kalau kita plotkan untuk robot serial, di sini ada theta 1, di sini ada theta 2. Maka isotropik itu kalau memang tidak bisa di mapping langsung ya, agak susah kalau di mapping langsung di sini. Namun di sini kalau kita gerakan motornya theta 1, theta 2, gerak yang dihasilkan ke sumbu X dan ke sumbu Y, ini tidak boleh terdapat losses terlalu besar. Jadi gerakannya harus dari motor ke output harus kurang lebih 100%. Dan 2 robot ini diklaim, mereka mengeklaim bahwa 2 robot ini isotropik. Apa sih keunggulannya robot isotropik itu? Robot isotropik itu keunggulannya karena kita mengurangi losses. Jadi kalau di sini prismatiknya bergerak 2 cm, di sini bergerak 0 cm, di sini juga 0 cm, maka outputannya di sini juga harus 2 cm ke kanan, gitu. Jadi tidak ada losses. 2 robot ini diklaim bahwa robot ini mempunyai sifat isotropik, persis
antara keluaran motor dengan keluaran output platformnya itu losses-nya sangat kecil. Yang pertama ini robot Triptyron, kemudian yang kiri adalah robot Orthoglide. Robot jenis lain adalah 3 UPU. 3 UPU paralel manipulator. Di sini jenis aktuatornya adalah linear, tapi mobile. Nah, kenapa bisa mobile? Kita lihat saja gambar yang di bawah. Ini prismatiknya di sini. Prismatiknya ini yang di aktuator, kemudian dia mobile ya. Jadi kalau platformnya bergerak ke kiri, ini otomatis U-joint-nya dia akan berputar, otomatis prismatiknya juga ikut berputar. Terputar, bukan berputar ya, tapi terputar. Oke, ini jenis aktuatornya mobile dan linear. Kemudian ada Sonflies parallel manipulator. Nah, Sonflies parallel manipulator ini Delta Robot 4DOF. Jenis aktuatornya apa? Jenis aktuatornya di sini dipasang di base, fix berarti. Dan jenisnya adalah revolute. Jadi fix revolute actuated joint. Oke, kemudian selanjutnya passive flex. Nah, passive flex ini dipakai biasanya untuk memperkuat robot. Dengan kata lain, menambahkan constraint pada platform. Misalkan kita menggunakan sebenarnya kaki ini ya, SPS. 3 SPS ini dipakai, otomatis robot akan menjadi 6 DOF. Tapi kita tidak menginginkan robot ini menjadi 6 DOF, maka kita tambahkan di sini kaki pasif. Ini pasif. Kalau kita tambahkan kaki pasif, otomatis ini akan turun menjadi misalkan 3 DOF saja. Nah, ini tujuannya untuk menambahkan constraint atau juga menambahkan kekuatan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya ambilkan kode presensi dulu. Bentar ya. Permisi Bu, izin bertanya, Pak boleh?
Baik, silahkan absen. Kode presensi sudah saya share. Saya lanjutkan sedikit mengenai di sini ada assignment untuk kita diskusikan minggu depan. Ini salah satu assignment-nya ya. Bisa lihat semua ya. Minggu depan libur ya, berarti 2 minggu lagi setelah minggu depan kita masuknya tanggal berapa sih? Sekarang masuknya tanggal 9 ya, maksudnya tanggal 9. Tanggal 10 berarti ya, tanggal 10 kita diskusikan mengenai ini. Ini adalah robot 3 PRS. 3 PRS, bukan RPS ya, 3 PRS. P-nya, ini P-nya, oke. Ini saya merah-merah P ini. 3 PRS, kemudian dari P ini terhubung ke Revolut. Ini Revolutnya. Kemudian ini kakinya, ini terhubung di spherical di dalam sini. Oke, 3 PRS. Pertanyaannya, ini kemampuan menganalisa ya. Jadi kurang lebih nanti kuisnya pertanyaannya sama, hanya robotnya yang berbeda-beda. Pertama, carilah berapa solusi inverse kinematics-nya. Nah, ini PRS. Inverse kinematics kan cukup mudah untuk robot ini. Kita analisa. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah jenis aktuatornya? Apakah fixed linear, mobile linear? Nah, kalian juga harus bisa menganalisanya. Selain itu, carilah direct kinematics. Nah, kalau direct kinematics ini hanya untuk diskusi, tidak untuk dikerjakan secara matematis. Direct kinematics untuk robot ini tuh banyak, ada hingga 16. Jadi ada 16 solusi. Ada 16 solusi untuk robot ini. Kenapa? Karena di sini ada sphericalnya. Jadi platformnya dia bisa miring ke berbagai sudut dan berbagai sumbu. Ya, karena ada spherical ini memudahkan platform berputar-putar. Oke, ini untuk kita diskusikan. Saya coba untuk mekanisme yang lain juga untuk pertemuan berikutnya. Sekarang kita minggu 12 ya, minggu 13, sebentar. Sekarang minggu 12, minggu 13, 14 saya usahakan, saya sudah ada invited profesor, ya, kawan saya, dia bekerja di lab robotics, dia bisa mengisi namun belum tahu tanggalnya, kemungkinan minggu 13 saat kita, sekarang minggu 12 ya, minggu depan tidak terhitung, minggu depannya lagi kita masuk itu minggu 13, entah itu minggu 13 atau minggu 14, kemudian minggu 15 ya, minggu 15 kita lab work kedua, saya ambil nilainya dari lab work. Minggu 16 kita kuis terakhir. Oke. Pengumuman nanti menyusul ya, saya akan berikan pengumuman di classroom seperti biasanya. Atau saya email di salah satu mahasiswa yang saya punya kontaknya. Oke, ada pertanyaan untuk kuliah hari ini?
Kemudian kalian sekarang kan terhitungnya semester berapa ya? Semester 6 ada ya, semester 6, 7, 8 dan seterusnya. Silakan bergabung nanti siang 2:30 seperti poster yang saya share di Classroom, ada sosialisasi program exchange dan berbeasiswa. Ya, jadi silakan ikut sosialisasinya karena deadline-nya itu seminggu setelah hari raya. Deadline pengumpulan berkas. Kalau kalian tertarik ya CV, transkrip dan sebagainya. Silakan ikut sosialisasinya nanti karena ini exchange itu lebih teruntuk mahasiswa akhir ya. Jadi bisa semester 6 masih bisa ya, 6, 7, 8, terutama 7, 8. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebenarnya kita masih ada materi kejakobian paralel, tapi kita bahas setelah puasa saja. Ini sudah mendekati Idul Fitri, kita bahas yang lighter, agak ringan saja. Kita bahas yang lebih berat setelah Idul Fitri. Oke, jangan lupa absen, kode presensi sudah saya share. Yang tertarik silakan bergabung sosialisasi nanti siang 2:30 sore. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup kuliah hari ini. Kita lanjutkan Jacobian analisis paralel. Kemudian saya harap ada guest lecture. Pengumuman menyusul kemudian. Sampai jumpa, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa setelah hari raya ya. Jaga kesehatan, selamat Idul Fitri, selamat liburan semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.